Oke, mari kita buka softwarenya. Untuk yang PLC kita akan menggunakan CX Programmer, untuk HMI kita nanti akan menggunakan CX Designer. Ya, kita buka dulu untuk PLC-nya program. Nah, seperti biasa untuk membuat program kita klik new. Ya, selalu seperti itu. Kemudian kita pilih device-nya atau PLC-nya, tipenya. Nah, karena nanti kita akan belajar untuk mensimulasikan komunikasi antara PLC dan HMI untuk satu kasus tertentu, maka kita tidak bisa menggunakan PLC CP1E. Minimal kita menggunakan CP1L untuk yang CP series. Ya, kita pilih CP1L, misalnya kita pilih yang tipe L, ini terserah bisa tipe L atau tipe M gitu ya, sesuai dengan PLC yang Anda miliki. Kalau itu Anda mempunyai PLC. Oke, nah kalau sudah, maka kita buat programnya. Jadi nanti kita ada 2 buah tombol dan 1 buah lampu. Tombol 1 untuk start, tombol 2 untuk stop. Lampunya kalau di tombol 1 ditekan lampunya menyala, kalau di stop lampunya mati. Maka kita buat programnya, kita kasih ke alamat. Sebetulnya alamatnya bisa untuk alamat CIO ya. Tetapi kalau nanti kita hubungkan ke HMI, sebaiknya kita menggunakan alamat workbit ya, W0.0. Jadi kita menggunakan workbit, ini adalah tombol untuk start. Kalau kita tombol stopnya kita hubungkan ke alamat W0.1 ya. Ini adalah tombol stop. Ya, stop. Oke, terus kemudian untuk lampunya kita hubungkan ke CIO ya, 10000. Ini adalah lampu. Nah, kemudian kita perlu membuat program latching ya, karena nanti tombol hanya ditekan sementara, sudah bisa mengunci untuk lampunya, ini dikunci di 10000. Oke, programnya sudah selesai. Jadi nanti kalau tombol start ditekan, lampunya menyala. Kalau tombol stop ditekan, lampunya mati. Ini saya besarkan, saya zoom, ya, view. Oke, nah, sekarang kita membuat ini, kita simpan dulu ya. Mungkin kita simpan dengan nama terserah, misalnya kita beri nama latihan 2, ya, latihan 2. Save. Oke, kita buka program CX Designer-nya. Nah, kemudian kita buka new project. Jadi kita pilih HMI-nya sama dengan PLC tadi, kita juga harus memilih HMI-nya sesuai yang kita punya, gitu ya. Ini kita pakai ini aja, NS15 yang ada di sini. Project title-nya silakan Anda beri nama apa, misalnya di sini juga latihan, gitu ya. Terus kemudian di sini project name-nya kita beri nama latihan 2 misalnya gitu. Anda bisa memberi nama terserah yang lain gitu ya. Kita oke. Nah, ini sudah ada screen-nya. Nah, sekarang kita perlu memasukkan objek. Objeknya berupa tombol. Ini ada functional object. Kita pilih yang on off button. Oke ya. Kita double klik. Nah, tadi kita alamatnya ya, yang penting di sini alamatnya ini harus sesuai dengan alamat di program PLC. Tadi pakai workbit ya, work area 0.0. Kita klik OK, kita kasih OK. Terus kemudian color-nya ini misalnya kita mau memilih ya, push button-nya, switch-nya push button ini yang circle. Misalnya untuk tombol kita pilih ini yang warna hijau untuk start. Ya. Jadi nanti kalau kondisi on-nya dia tertekan, kondisi off-nya dia keluar di sini ya. Kita klik OK. Ini adalah untuk tombol. Nah, kemudian tombol start. Kalau kemudian tombol stopnya kita isi dengan tombol stop. Kita double klik. Tadi masuknya ke work area juga. Work area 0.1 ya. Work area 0.1. Terus kemudian color-nya kita pilih. Bentuknya ya pakai yang ini ya. Mungkin yang ini. Oke, ini kalau off, ini kalau on gitu ya. Kita klik OK.
Nah, ini adalah tombol stopnya. Anda bisa memberi keterangan juga, misalnya Anda kasih label di sini, misalnya di sini labelnya dikasih ini adalah stop, ya, kita kasih oke. Maka di sini muncul tombol stop, ya. Terus kemudian di sini kita kasih label untuk start, ya, kita kasih oke. Anda bisa ganti hurufnya juga lebih besar, gitu ya. Nah, kita sekarang lampunya, ya, kita pakai bit lamp. Kita gambar yang besar lampunya di situ, kita double klik. Alamatnya tadi ini yang penting. Ini adalah alamatnya pakai CIO 10000. Oke, terus kemudian color shape-nya kita pilih lampunya. Misalnya kita memilih yang lamp di sini yang octagon, ya. Kita pilih warnanya katakanlah yang hijau di sini, ya. Oke. Ya, ini mau kita beri label lampu juga bisa. Misalnya ini adalah lampu. Nah, ini sudah selesai, ya. Alamatnya tadi sudah sama dengan alamat program kita. Terus kita juga sudah bentuknya seperti ini. Ini bisa kita save, gitu ya. Nah, sebetulnya kalau misalnya ini kondisi terbuka, maka nanti saat kita linkkan ke HMI, dia akan langsung terlink ke program HMI yang terbuka. Ini bisa kita juga tes, gitu ya. Kita tes apakah kita oke untuk desainnya. Oke, Anda start di situ, ya. Anda stop sini. Oke, berarti ini sudah oke. Kita close saja. Ya, ini bisa saya close, ya, bisa saya close. Atau kalau misalnya tidak akan saya close, kalau nanti kita simulasikan di sini, kita koneksikan, pasti langsung akan terhubung. Oke, cara yang harus kita lakukan pertama, misalnya ini tidak saya close, ya. Kita menuju ke CX Programmer, kita start simulasi, ya, work online simulation. Jadi supaya program ini di-download ke PLC virtual kita. Ya, kita kan tidak ada PLC-nya sekarang. PLC-nya secara virtual. Nah, sekarang ini sudah di-download. Ini sebenarnya bisa kita cek di sini. Kalau misalnya ini klik kanan, kita pakai set ini on, ya, maka di sini lampunya on. Ya, kalau ini kita set di sini off, ya, kemudian di sini kita set on, ya, lampunya mati. Oke, ini kita set off. Oke, ya. Nah, ini tapi kan kita tidak bisa melihat visual lampu dan tombolnya, gitu ya. Maka caranya adalah ini kita klik di sini. Start PLC dan PT Integration Simulation. Kita start. Dan ini apakah dihubungkan latihan 2? Oke. Tadi kan kita beri nama untuk CX Designer kita latihan 2. Nah, di sini kita bisa lihat kalau ini tombol saya start, ya, lampunya menyala. Anda lihat di sini, ini adalah untuk lampu, ini adalah untuk tombol stop saya tekan, lampunya mati. Jadi kalau stop ini, kalau saya tekan, ya, Anda lihat di sini, ini adalah 1, ya. Oke, kalau saya lepas, kalau ini saya start, ya, ini tombolnya 1, lampunya menyala, ya. Kalau saya lepas, lampunya tetap menyala. Kenapa? Karena di sini terkunci, ya, di sini terkunci. Jadi kalau ini saya tekan, dia menyala. Kalau saya lepas, ini terkunci karena ada latching. Oke, kalau berikutnya untuk mencoba yang stop, saya tekan, lampunya mati. Oke, ya. Nah, kalau sudah selesai, kita bisa close di sini. Ini bisa kita close. Ya, bisa kita close untuk mematikan di situ. Kalau simulasinya, ya ini bisa kita matikan simulasinya. Terus dari sini simulation, sini exit simulator. Itu sudah oke. Nah, bagaimana kalau kondisi ini tertutup? Kondisi program CX Designer ini tertutup. Jadi kita sudah mempunyai desain, tapi ini kita tutup. Maka saat ini kita jalankan simulasinya. Oke. Ini jalan. Terus kalau ini kita hubungkan, maka kita disuruh milih. Nah, di sini disuruh milih. Kita milih yang mana? Kita browse. Ya, kita pilih yang latihan 2. Kita open. Kita start. Maka dia akan menjalankan CX Designer-nya.
Oke. Nah, ini juga prepare untuk simulasinya. Ini simulasinya akan dijalankan. Nah, kita sudah bisa menjalankan. Start, lampunya menyala. Kalau di stop, lampunya mati. Oke, ini saya close. Terus kemudian CX programmernya tadi, ini juga kita close simulasinya. Ini exit simulator. Ya. Nah, begitu bagaimana caranya kita belajar membuat program PLC, belajar membuat desain HMI, sekaligus nanti bisa mensimulasikan program PLC dan HMI kita, dan kita komunikasikan, tapi tanpa harus memiliki PLC maupun HMI, sehingga kita bisa belajar dengan lebih mudah. Nah, nanti untuk video selanjutnya kita akan explore lebih jauh bagaimana pemrograman PLC. Nanti ada timer, ada counter, terus kemudian ada analog input. Itu bisa kita simulasikan juga dengan menggunakan PLC dan HMI yang simulator yang ada di sini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat belajar, semoga sukses. Oke, selamat pagi, bertemu kembali dengan saya Eko Aris dari program studi Mekatronika Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Nah, hari ini kita akan diskusi lebih lanjut mengenai pemrograman PLC S7 1200 dengan menggunakan software Tia Portal. Nah, yang sebelumnya kita sudah membahas bagaimana mensimulasikan secara virtual program PLC kita menggunakan Tia Portal dan PLC S7 PLC Simulation. Nah, kita menggunakan Tia Portal versi 15 dan S7 PLC Simulation versi 15. Nah, nanti kita akan membahas lebih lanjut bagaimana kalau kita mensimulasikan secara virtual di dalam HMI. Jadi nanti ada PLC S7 1200 dan juga PLC S7 PLC Simulation. Kemudian ada WinCC runtime, gitu ya. Jadi nanti kita bisa mensimulasikan program kita dengan menggunakan tampilan, ya, dengan menampilkan di HMI secara virtual. Oke, bagaimana caranya? Mari kita lihat lebih lanjut. Oke, kita buka softwarenya. Oke, kita tunggu. Ini adalah software Tia Portal kita. Kita menggunakan Tia Portal versi 15. Nanti kita akan menggunakan program latching yang kemarin sudah kita pelajari. Nah, kita create new project, gitu ya. Kita ini adalah latihan 8 misalnya, gitu ya. Maka kita create. Maka di sini projectnya akan di-develop, ya. Semua jenis PLC pasti akan melakukan hal itu. Jadi untuk mendevelop project. Kemudian setelah itu kita biasanya harus memilih PLC, ya. Maka di sini kita configure device-nya. Jadi nanti kita bisa memasukkan PLC dan nanti juga kita akan memasukkan HMI kita. Maka kita konfigurasi ini di sini device yang akan kita gunakan. Kita add new device, kemudian kita pilih PLC dulu, ya. Kita pilih S7 1200. Nah, mungkin terserah Anda mau menggunakan PLC yang mana, karena kita nanti akan simulasikan itu secara virtual. Jadi ya, Anda bisa memilih secara bebas. Saya menggunakan PLC yang di sini, AC DC relay, ya, power supply-nya untuk PLC AC, inputnya menggunakan input DC, sedangkan outputnya berupa relay. Saya pilih yang versi 4.0, ya, di sini. Oke, kalau sudah kita add di sini. Nah, kita tunggu sebentar supaya nanti tampilan project kita muncul. Terus kemudian di situ sudah menggunakan PLC S7 1200 yang kita pilih. Ya, ini adalah PLC-nya. Maka sekarang yang kita gunakan, kita
membuat program ya. Kita masuk ke programming block, kita main program menggunakan organization block. Oke, kita membuat program latching seperti sebelumnya. Maka kita masuk ke normally open, kemudian normally close, kemudian coil ini di latching, gitu ya, di latching menggunakan normally close, kemudian ditutup. Nah, kita masuk di sini, kita menggunakan M0.0 ya. Untuk internal relay kita menggunakan M0.0. Untuk startnya ini M0.1 untuk stopnya. Sedangkan outputnya kita menggunakan key 0.0. Ya, latchingnya key 0.0. Jadi kalau untuk PLC Siemens untuk input itu kita menggunakan I gitu ya. Untuk output %key. Untuk internal relay kita menggunakan %m. Nah, kita untuk mempermudah tagnya kita rename. Mungkin kita namai ini adalah start. Kemudian kita rename, ini kita namai stop. Terus kemudian ini kita rename, kita namai lampu. Oke. Nah, maka ini sudah bisa. Saat kemarin kita mensimulasikan, kita menggunakan online di sini, kita start simulasinya. Ya, kita ulang lagi sedikit bagaimana mensimulasikannya. Ya, kita tunggu sebentar. Nanti kita perlu loading program kita ke dalam PLC virtual ya, maka kita menggunakan S7 PLC simulation. Nah, ini kita load. Oke, finish. Jadi sini programnya sudah masuk. Kemudian untuk melihat secara online kita buka ini work online itu ya, gambar kacamata di sini. Maka di sini sudah online. Terus kemudian kita run. Ya. Nah, maka di sini untuk men-start kita modify 1 ya. Maka di sini akan on. Ini saya modify 0. Nah, maka ini tetap on karena sudah di latching. Kemudian ini saya modify 1 untuk mematikannya. Ya. Nah, nanti kita akan menjalankan, menghentikan atau menyalakan, mematikan lampu dengan tombol start stop dan di tampilan ada di HMI. Ini kita stop, ini kita offline dulu. Oke. Yes, oke, kemudian kita close simulasinya. Nah, kalau sudah, sekarang kita memasukkan device baru kita, yaitu HMI kita. Ya, kita menggunakan basic panel saja, yang 7 in, misalnya yang basic. Kita masukkan yang di sini. Oke. Ya. Nah, ini kita sudah memasukkan HMI kita. Sekarang kita tunggu untuk projectnya di develop. Nah, ini kan sudah HMI kita yang kita masukkan. Maka kita harus memilih PLC yang tadinya kita akan gunakan ya, untuk komunikasi dengan HMI kita ya. Maka di sini ada PLC dan HMI sudah terkoneksi gitu ya. Kemudian kita next. Ini screen-nya kita menggunakan screen 0 nanti yang ada di sini. Oke. Kemudian ini bisa kita hapus gitu ya, bisa kita tambahkan screen-nya. Ini kita klik finish. Ya, kita menggunakan screen yang 0. Kita tampilkan yang 0 aja. Oke. Ini kita kecilkan dulu. Kecilan gitu ya. Nah, ini kita hapus. Nah, sekarang kita akan memasukkan tombol start. Ya, ini
Ini adalah tombol start. Kita memilih elemen yang ada di HMI. Kita bisa memilih di sini. Nah, kita pakai yang tombol yang di sini itu ya. Kita masukkan. Kemudian kita tulis start. Oke. Terus kemudian kita masukkan lagi. Kita menulis stop. Ya, kita masukkan yang lampu, kita pakai yang kotak gitu ya. Nah, misalnya kita pakai kotak lampunya. Ini saya besarkan. Ini lampunya. Nah, kita mau kasih keterangan. Misalnya di sini ini lampu. Nah, ini kita bisa perbesar gitu ya, mungkin supaya lebih terlihat. Ini juga kita perbesar. Supaya terlihat gitu ya. Oke, sekarang ini tampilannya sudah. Kita tombol start, tombol stop sama lampu. Nah, ini harus kita koneksikan ke alamat yang tadi kita tulis di program. Ya, untuk startnya ini saya besarkan supaya kelihatan. Oke, nah kemudian kita klik di animasi di sini. Ini appearance-nya ya. Kita pilih tadi ini adalah tag-nya untuk tombol start. PLC tag tadi kita pakai tombol start. Ya. Kita oke. Berarti ini tombol start. Masuk. Nah, kalau kemudian di sini harganya 0, nanti warnanya seperti apa? Harganya 1, nanti kita masukkan di sini. Nah, kita ubah warnanya. Misalnya kalau start warna hijau tua sebelum ditekan, kalau dia harganya 1, dia berubah menjadi hijau muda, gitu ya. Terus kemudian eventnya, ya jadi saat di press, nah di sini saat di press misalnya set bit while key press, gitu ya. Jadi saat ditekan dia akan diubah menjadi 1. Oke, nah kita pilih tag-nya tadi. Ini adalah start. Kita oke. Oke ya. Jadi untuk tombol start sudah, terus kemudian tombol stop. Maka di sini sama ya. Kita set bit while press. Ini kita adalah tombol stop. Oke, terus kemudian animasinya kita masukkan. Animasinya warnanya merah ya. Ini kita tombol stopnya kita hubungkan bahwa nanti dia kalau 0 itu warnanya merah tua. Nah, sedangkan kalau 1 di sini warnanya menjadi merah terang, gitu ya. Jika di press. Jadi tombol start stop sudah, sekarang lampunya. Lah lampunya kita koneksikan dengan tag kita lampu. Nah, di sini harganya 0, itu nanti warnanya misalnya abu-abu gelap gitu ya. Kalau harganya 1, ini warnanya berubah menjadi kuning. Oke, berarti ini sudah selesai. Nah, sekarang berarti tombol start, stop, dan lampu itu sudah ada koneksi dengan program kita tadi. Ya, untuk start dengan tag start tadi, untuk stop dengan tag stop. Jadi kita masuk ke main program kita, nanti kita tampilkan di sini supaya terlihat. Nah, kemudian kita online ya, masuk online bisa juga lewat sini start simulation. Itu kita oke. Nah, ini kita pilih yang PNIA 1, terus kemudian start search.
Ya, ini kita pilih yang ada di sini, kita load ya. Ini program kita load di dalam simulasi kita. Ya, finish. Oke. Nah, di sini kalau kita tampilkan ya, kemudian kita run di sini, tadi kan kita bisa mensimulasikan ya. Mensimulasikannya dengan cara ini. Ya, klik kanan modify 1 gitu ya. Ini klik kanan modify 0. Kemudian di sini gantian yang saya modify 1 supaya mati, ini kita modify 0 lagi. Nah, sekarang bagaimana cara menyimulasikan ke HMI kita? Maka kita menuju ke HMI kita. Ini adalah HMI kita masuk ke screen 0 tadi ya, terus kemudian ya, ini kita simulasikan. HMI kita. Oke, kita tunggu. Ya, oke. Nah, ini adalah HMI kita. Nah, kita buka programnya. Kita buka program main program, terus kita buka WinCC runtime-nya. Ya, ini adalah antara lampu dan Anda kalau lihat ini, kalau saya tekan ya, berubah warnanya jadi hijau tadi, terus kemudian yang lampunya warnanya berubah kuning, artinya on ya, programnya juga terlihat di sini. Terus kemudian ini kalau saya lepas dia tetap hidup ya. Kalau tombol stop saya tekan ya, dia akan mati. Tombol start saya tekan, dia lampunya hidup, tombol stop saya tekan, lampunya mati. Oke, demikian bagaimana kita mensimulasikan program PLC kita dengan menggunakan tiap portal ya. PLC kita menggunakan S7 1200, terus kemudian kita simulasikan secara virtual menggunakan S7 PLC Sim, dan tampilan di HMI-nya kita menggunakan WinCC runtime di sini dengan simulasi dengan PLC Sim, sehingga kita bisa mensimulasikan program dan HMI kita secara virtual. Semoga bermanfaat. Terima kasih.